Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Laila Qadriyah dengan NIM akhir 0056. Yang kedua ada Nafa Sabila Dwi Yunardi dengan NIM 0057. Yang selanjutnya ada Indah Fitriana dengan NIM akhir 0060. Dan yang terakhir ada Angela Nurul Canita dengan NIM akhir 0063. Teori yang pertama ada teori keuangan. Teori keuangan analisis-analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dalam kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan ada dua, yaitu 1. Teori keuangan klasik atau kuantitas dan sisa tunai. 2. Ada teori keuangan Keynes. Yang selanjutnya ada teori kuantitas uang adalah perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga bertambah sebanyak 5%. Dan apabila penawaran uang berkurang sebanyak 5%, maka harga-harga juga akan berkurang 5%. Dalam persamaannya, MV sama dengan PT, di mana M penawaran uang dalam pengertian sempit, M sama dengan mata uang dalam edaran ditambah uang di bank atau uang giral. V, laju peredaran uang. P, tingkat harga atau indeks harga. T, jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Yang selanjutnya ada teori sisa tunai, merupakan teori yang juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Dalam artian teori ini mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Persamaan, M sama dengan K, PT, di mana M, P, dan T mempunyai arti sama dalam penawaran. Persamaan MV sama dengan PT, sedangkan K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang masyarakat dalam bentuk tunai. Sekiranya 20% dari pendapatan akan dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan KPT atau M per K sama dengan PT, teori kuantitas MV sama dengan PT, dengan demikian M per K sama dengan MV atau K sama dengan 1/V. K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang masyarakat dalam bentuk tunai. Sekiranya 20% dari pendapatan akan dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan KPT atau M per K sama dengan PT, teori kuantitas MV sama dengan PT, dengan demikian M per K sama dengan MV atau K sama dengan 1/V. Kritik teori kuantitas. Kritik teori kuantitas dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi. Berikut kritik-kritik yang dikemukakan antara lain: pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai, sehingga menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang T masih boleh ditambah. Laju peredaran uang yang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat dan laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan orang lebih suka berbelanja sekarang daripada masa yang akan datang. Sehingga, laju peredaran uang bertambah cepat. Dalam jangka panjang, kemajuan dan perkembangan institusi keuangan mengurangi sisa tunai, dan ini faktor mempercepat laju peredaran uang. Selanjutnya, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi mengalami pengangguran, persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah barang dan jasa. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MV sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi saja. Harga akan tetap stabil apabila kenaikan T sebesar 5%, akan diikuti pertambahan M 5% juga. Dalam teori Keynes, uang digunakan juga untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Teori keuangan Keynes menerangkan 3 persoalan. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta uang. Kedua, faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta uang. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Transaksi atau jual beli dilakukan dengan menggunakan uang, karena dengan ini pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Yang kedua, ada permintaan uang untuk berjaga-jaga, untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, seperti permintaan uang untuk menghadapi kesusahan apabila ada anggota keluarga yang sakit
dan lain-lain. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi, disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak uang yang diperlukan untuk tujuan dan transaksi yang berjaga-jaga. Sedangkan permintaan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi rendah. Oleh karena itu, uang telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Permintaan dan penawaran uang dan suku bunga dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka pengendalian perekonomian. Jenis-jenis kebijakan moneter yang pertama ada kebijakan moneter kuantitatif. Langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Misalnya dalam inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, pengeluaran perlu dikurangi melalui pengurangan penawaran dan kenaikan suku bunga. Perubahan itu akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terjadi keseimbangan di antara pengeluaran ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Kebijakan moneter kuantitatif ini dibedakan menjadi 3 jenis tindakan. Yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayarkan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif dibedakan menjadi 2 jenis tindakan, yaitu yang pertama, pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuannya dari melaksanakan pengawasan ini untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang kedua, ada himbauan moral, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada bank perdagangan, melakukan perubahan dalam jumlah penawaran. Yang selanjutnya yaitu ada wewenang Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter antara lain. Yang A ada menetapkan sasaran moneter atas dasar laju inflasi yang ditetapkan. Yang B melakukan pengendalian moneter dengan cara yaitu yang pertama melakukan operasi pasar terbuka. Yang kedua menetapkan tingkat diskonto atau suku bunga. Yang ketiga menetapkan cadangan wajib minimum. Yang keempat mengatur kredit dan pembiayaan. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan memainkan tingkat suku bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Tujuan kebijakan moneter. Yang A menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang B menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Yang C memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Yang D mencegah terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.